tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Rasulullah sholat di situ dalam rangka apa? Mengharap keberkahan dari Allah, karena tempat itu adalah tempat bekasnya atau petilasannya Nabi Isa alaihissalam ketika dulu dilahirkan di situ. Nah ini berarti ada orang yang diberkahi, ada petilasan-petilasan orang-orang yang diberkahi oleh Allah itu juga dijadikan sebagai tempat yang barokah. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji, bersama para sahabat, ketika berada di makom Ibrahim, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak melaksanakan sholat? Mengapa kita tidak melakukan sholat saja ya Rasulullah di tempatnya atau di makomnya Nabi Ibrahim? Hadza maqamu abina Ibrahim." Awalnya Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, apakah ini benar tempat makomnya Ibrahim ya Rasulullah? Makom itu Pak, makom itu bukan kuburan, tetapi makom Ibrahim itu adalah batu yang dulu pernah dipakai pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di situ Allah memberikan kelebihan mukjizat kepada makom itu, kepada batu itu. Kalau Nabi Ibrahim waktu membangun, menata batu yang tinggi, batu itu bisa naik sendiri, sehingga Nabi Ibrahim tubuhnya terangkat sehingga bisa menata batu yang bagian paling atas. Nanti kalau ketika turun, batu ini ikut turun. Koyok tangga otomatis, koyok tangga otomatis, bisa molor dewi, bisa mudun dewi. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, hadza maqamu abina Ibrahim, bukankah ini makam Ibrahim ya Rasulullah? Naam. Rasulullah menjawab, ya. Afala nattakhidhuhu musalla, apakah kita tidak sholat di sini ya Rasulullah? Sebagai bentuk tabarruk, ngalap barokah, karena ini petilasannya orang-orang solih. Maka turunlah ayat Pak. Setelah sinten Nabi Musa, Sayyidina Umar berkata begitu, turunlah surat Al-Baqarah ayat 125. Apa ayatnya? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Jadi perintah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, agar Rasulullah dan umatnya ini menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Itu juga bagian dari tabarruk, ngalap barokah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petilasan orang-orang saleh. Ada lagi ayat, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Ketika orang-orang Bani Israel
ingin menghadapi sebuah raja yang zalim di Palestina, telah berbuat zalim kepada mereka, mereka meminta petunjuk kepada salah seorang nabi dari Bani Israel itu namanya Ashmawil, untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang kelak nanti bisa memimpin mereka menghadapi raja yang zalim itu, raja yang sudah banyak mendolimi orang-orang Bani Israel di Palestina. Lalu Allah kemudian menunjuk Talut, salah seorang di antara Bani Israel itu, untuk menjadi pemimpin mereka. Awalnya orang-orang Bani Israel menolak karena Talut ini bukan keturunan dari raja, tapi karena ini sudah petunjuk dari Allah, maka mau tidak mau mereka harus menerima. Lah, tanda-tanda bahwa Talut ini memang benar-benar diangkat sebagai raja Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka mengatakan kepada Bani Israel yang diabadikan melalui ayat ini, wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata kepada mereka orang-orang Bani Israel nabi mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Bahwa tanda-tanda Allah mengangkat Talut ini sebagai seorang nabi, Allah akan mengirimkan peti milik Bani Israel yang dirampas oleh orang-orang kafir. Itu akan nanti diambil oleh para malaikat, dikirimkan lagi kepada Bani Israel dan diberikan kepada Talut itu, Pak. Dalam beberapa riwayat di dalam tafsir, bahwa melalui peti itulah ketika orang-orang Bani Israel itu menghadapi musuh-musuh mereka, mereka bertawasul kepada Allah, bertabarruk kepada Allah melalui peti itu, kemudian berdoa kepada Allah sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Apa isi peti itu? Ternyata di dalam peti itu terdapat fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Diriwayatkan dalam beberapa tafsir bahwa peti itu berisi tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, berisi sebagian baju dari Nabi Musa, terus pakaian dari Nabi Harun, teropahnya Nabi Harun, beberapa papan yang bertuliskan kitab Taurat, dan bokor kayak panci tapi terbuat dari emas. Yang menurut sebagian riwayat bokor ini berasal dari surga, berikan kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian diwaris-wariskan sampai kepada Bani Israel dan dimasukkan, disimpan di dalam peti itu. Melalui peti itu, ketika Bani Israel ini berdoa di hadapan kepada Allah di hadapan peti itu, pasti doanya dikabulkan dan selalu menang di dalam menghadapi musuh. Suatu saat peti ini dirampas oleh raja zalim itu, maka ketika Allah mengangkat Talut sebagai raja mereka, Allah mengirim kembali peti itu dirampas oleh para malaikat dari raja-raja zalim, diberikan kepada Bani Israel, sehingga kemudian ketika berperang dan berdoa di hadapan peti itu, orang-orang Bani Israel diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih namine tabarruk. Ini juga tabarruk terhadap petilasannya orang-orang saleh. Jadi tabarruk niku hadir. Ini yang ada di Quran, Pak. Nanti ada yang beberapa tabarruk yang diabadikan dalam beberapa hadis. Bahwasannya memang ngalap berkah, ngalap berkah, berharap barokah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh,
bahkan melalui petilasannya orang-orang soleh, itu berdasarkan nas Quran, nas hadis. Bukan syirik itu hadis. Syirik itu kalau meminta kepada yang dianggap mengandung barokah tadi, itu bukan minta kepada Allah, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu kita jadikan sebagai perantara. Dan malih surat Yusuf, ya. Di surat Yusuf ayat 92 itu Allah berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kalian, di saudara-saudaranya Nabi Yusuf setelah mengetahui bahwa yang menjadi menteri di Mesir saat itu adalah Perdana Menteri di Mesir pada saat itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian keburukan mereka terungkap setelah sekian lama mereka menzalimi Nabi Yusuf. Dan ternyata ketika sejak Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudara mereka, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf niki, abai Nabi Yusuf niki karena seringnya menangis sehingga matanya buta. Karena seringnya menangisi Nabi Yusuf ini, matanya sehingga buta. Maka ketika mereka bertemu kembali dengan Nabi Yusuf yang sekarang sudah menjadi orang besar di Mesir, menjadi Perdana Menteri Mesir, lalu Nabi Yusuf memerintahkan mereka kepada saudara-saudaranya itu untuk menjemput ayahnya. Dan Nabi Yusuf berpesan, idhabu biqamisi hadza. Ini baju gamis saya ini nanti berikan kepada abah saya, gimana Nabi Yakub, niscaya dia akan dapat melihat kembali, dia akan sembuh dari butanya. Saya itu begitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini pulang kembali untuk menjemput Nabi Yakub bersama istrinya untuk bersama-sama datang ke Mesir atas permohonan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bawa gamisnya Nabi Yusuf, begitu diberikan kepada Nabi Yakub, dicium gamis niku, Allah kemudian serta merta kemudian mengembalikan penglihatannya Nabiullah Yakub alaihi salam. Lho niki nggih jenenge tabarruk dengan bajunya orang-orang soleh. Dan dalam konteks ini adalah baju gamisnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tidak para nabi saja juga bertabarruk. Nabi Yakub bertabarruk dengan baju anaknya sendiri yang notabene juga seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian hadirin, ya, di dalam sebuah hadis, niki Pak, saya akan membacakan beberapa riwayat tabarruknya, tabarruknya para nabi-nabi, tabarruknya para sahabat juga. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, putranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, itu meriwayatkan beliau pernah mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu oleh Rasulullah sering dipakai. Jubah itu sebelumnya berada dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah wafat, maka jubah itu berpindah kepada saudaranya Sayyidah Aisyah, menika
Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Aisyah itu juga binti Abu Bakrin. Nah, ini saudara perempuannya Sayyidah Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Jubah Rasulullah kemudian diwariskan kepada Asma binti Abu Bakar. Apa kata Sayyidah Asma binti Abu Bakar ini? Fanahnu naghsiluha lil marid minna yastashfi biha. Kalau ada orang sakit, kalau ada para sahabat-sahabat yang lain sakit, itu Sayyidah Asma binti Abu Bakar ini membasuh jubahnya Rasulullah SAW. Lalu air dari basuhan itu diminumkan kepada orang yang sakit dan dia diberikan kesembuhan. Loh niki lek wong mboten ngerti konsep tabarruk, syirik itu. Syirik dari mana? Wong ini memohonnya juga kepada Allah. Syirik itu kalau memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meyakini bahwa segala sesuatu itu baik maupun buruk datang dari selain Allah, itu syirik hadir. Tapi ini memintanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, keyakinannya bahwa yang memberikan kesembuhan maupun tidak juga Allah, hanya saja melalui petilasan ya, dari orang-orang soleh. Dalam konteks ini yaitu jubahnya Rasulullah SAW, dan itu dibenarkan di dalam syariat. Maka tidak bisa ini dianggap syirik sebagaimana tuduhan orang-orang di luar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mereka salah persepsi, Pak. Mereka salah persepsi dikira tabarruk tawasul niku njaluk nanggone dikira jubahnya itu yang menyembuhkan. Dikira orang solehnya itu yang memberi manfaat. Dikira tabarruk itu meminta kepada mereka atau kepada benda tersebut. Wah, ini salah besar. Tabarruk itu tidak seperti itu menurut para ulama. Itu bukan tabarruk namanya kalau seperti itu. Ini mempertuhankan benda, berarti mempertuhankan orang kalau seperti itu. Tapi tabarruk dalam konsep ulama ini kok memohon, meminta, berharap, meyakini dari Allah Subhanahu wa taala hanya saja melalui hamba-hamba Allah atau benda-benda yang memang di situ dalam syariat, pandangan syariat, termasuk benda-benda yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk petilasannya orang-orang soleh. Bon, saged diterima nggih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukur, Pak, tahallul, melaksanakan tahallul setelah melakukan ibadah haji. Beliau menyembelih hewan kurban di Mina, kemudian mencukur rambutnya di Mina. Untuk rambutnya Rasulullah dibikin napa namine? Diroyok kali para sahabat. Sahabat saling napa istilahnya? Berebut untuk mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Sahih Muslim, kitab Muslim Sahih. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau mendapatkan rambut bagian ubun-ubunnya Rasulullah SAW. Lalu oleh Sayyidina Khalid bin Walid, rambut itu ditaruh di topi besi beliau, topi perang besi beliau. Ketika perang Yarmuk itu perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi dari Bizantium Timur. Itu terjadi di Yarmuk, Pak. Yarmuk itu daerah Yordan. Itu kaum muslimin jumlahnya cuma 40.000 lebih lah, 45.000.
Sementara orang-orang Romawi jumlahnya 250.000 pasukan dengan peralatan yang lebih lengkap dibanding dengan kaum muslimin, karena mereka negara adidaya. Dulu di masa Rasulullah itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia di Iran dan Romawi. Romawi ada dua, ada Romawi Barat itu di Roma pusatnya, dan ada Romawi Timur itu pusatnya di Konstantinopel di Turki. Nah, ini daerah Syam, Syria dan sekitar Arab itu dulu menjadi daerah kekuasaannya orang-orang Romawi Timur ini. Sebagian menjadi kekuasaannya orang-orang Persia. Maka dalam perang itu kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi. Niku Sayyidina Khalid bin Walid kehilangan topinya. Akhirnya pasukannya dikerahkan, cari topi saya. Pokoknya boleh untuk ketemu. Boleh untuk ketemu. Akhirnya boleh malah ketemu. Serahkan kepada padahal topinya elek, topi besi yang buatan api. Nggih pun usang, tapi tetap didamel mawon kali Sayyidina Khalid bin Walid. Ditangleti kali para sahabat. Itu napa Sayyidina Khalid bin Walid panjenengan kok begitu antusiasnya cari topi, wong topi ini nggih buatan api. Lo kan gak ngerti loh. Di dalam topi ini ada rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena keberkahan rambut itu, yang keberkahan itu tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berperang tidak pernah mengalami kekalahan. Sayyidina Khalid bin Walid itu perang tidak pernah kalah. Bahkan yang spektakuler, perang Mu'tah dipimpin Khalid bin Walid itu, bayangkan 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi dengan persenjataan yang lengkap, menang Khalid bin Walid. Perang Yarmuk itu dipimpin Khalid bin Walid, 45.000 orang melawan 200.000, menang. Mereka lari tunggang langgang dan banyak di antara mereka yang terbunuh dari pasukan Romawi itu di dalam perang Yarmuk. Ya, di antaranya keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui napa niku wau rambut Rasulullah yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid membawa rambut Rasulullah bukan menuhankan rambut niki, bukan menyembah rambut itu, tidak. Tetapi rambut niki sebagai napa nggih? Sebagai sababiyah saja, sebagai salah satu sebab saja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini di dunia ini menetapkan hukum kausalitas, Pak. Hukum sebab musabab. Allah menetapkan hukum kausalitas sebab musabab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Pengin warak, Allah menjadikan makan sebagai sebab untuk kenyang. Kepingin seger, Allah menjadikan air sebagai sababiyahnya untuk mendapatkan kesegaran. Kepingin buyana, Allah menjadikan sebab berhubungan suami istri menjadi sebab punya. Tapi bukan berarti hubungan itu yang membuat anak, bukan hanya salah satu sebab yang dijadikan Allah. Berapa banyak orang-orang yang berhubungan suami istri tapi gak duwe anak. Juga ada orang yang tidak pernah berhubungan sama sekali tapi bisa punya anak. Sinten? Sayyidah Maryam binti Imran, ibundanya Sayyid Nabi Isa alaihis, tidak pernah disentuh laki-laki tapi bisa punya anak. Artinya anak itu memang dari Allah. Hubungan suami istri hanya salah satu sebab yang dijadikan Allah. Begitu juga dalam Allah memberikan berkah, Allah di dalam memberikan rahmat. Ini juga ada sebab-sebab yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebab-sebab itu adalah orang-orang yang memang diberkahi Allah, tempat-tempat yang diberkahi Allah, dan juga petilasan-petilasan dari orang-orang soleh yang memang oleh Allah dijadikan sebagai sababiyah untuk mendapatkan keberkahan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kalau punya hajat hadirin, beliau sholat 2 rakaat di rumah. Setelah itu beliau berangkat ke makamnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ketika sampai di makamnya Imam Hanafi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup berdoa di rumah saja atau di masjid? Boleh, dan tidak apa-apa berdoa di rumah atau di masjid. Tapi Imam Syafi'i di sini ingin memenuhi salah satu ajaran dalam syariat bahwa Allah menjadikan sebagian orang itu menjadi sababiyah turunnya rahmat maupun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para ulama dan para auliya. Maka di sini Imam Syafi'i kemudian berdoa di makamnya Imam Abu Hanifah dan Allah kemudian mengabulkan doanya. Maka menurut para ulama, di makam para orang-orang solih itu, di sanalah Allah senantiasa menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niki napa sebabnya kula panjenengan selalu berziarah datang makamnya para ulama, para aulia, para wali songo, karena di sanalah Allah, di sanalah di antara beberapa tempat, Pak, bukan hanya di sana saja. Di sanalah di antara beberapa tempat yang di situ Allah menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sajane bukti-bukti para sahabat berharap keberkahan niki, tabarruk niki luar biasa banyaknya. Ada yang tabarruk dengan darahnya Rasulullah, bertabarruk bahkan dengan dahaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Imam Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencium makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mencium makamnya Rasulullah. Bukan masalah, itu juga bagian dari tabarruk. Tetap sekali bersahabat Nabi, Pak, tidak mungkin melakukan syirikan. Sudah barang tentu dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, jelas di situ terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten hadirin, iki oleh kula waca sedaya kuwatah niki. Tabarruknya para sahabat, tabarruknya para tabi'in, tabarruknya para ulama-ulama salafus shalih. Tapi saya kira napa sing kula aturaken niki cukup ya untuk sebagai dalil kula panjenengan bahwa tabarruk itu memang dianjurkan, disunnahkan ya, di dalam agama kita, dan itu bukan termasuk kesyirikan, karena bagaimanapun umat Islam ini tidaklah meyakini apapun kecuali semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah sebagai salah satu media sababiyah yang memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu sebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo selanjutnya hadirin, menunggu waktu yang masih tersisa, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan saya persilahkan. Saged nggih kula jawab sakniki, mun saged nggih PR. Insyaallah pertemuan depan akan saya jawab. Monggo kula aturaken. Nggih. Itu saat pendiri Mina kan mungkin mempalakan itu
Krekil, oh nggih. Nggih. yang digunakan untuk barang impor. Nggih. Saat sebetulnya waktu itu dipupuk untuk begini. Dipupuk bisa Digawa wangsul. Lah niku masalah. Karena kita tidak diperbolehkan mengambil barang apapun dari tanah haram, Makkah maupun Madinah. Barang apapun itu maksudnya nggih, semisal batu, kayu yang memang berasal dari sana. Lah kalau sampai mengambilnya dari pasar, tuku ake, tuku siwak mereka digomolnya mereka bukan masalah. Tapi kalau itu bagian dari tanah haram, Makkah dan Madinah tidak boleh dibawa pulang. Lek wis kadung digomolnya ana wajib dibalekno. Wajib dibalekno. Wah niku balekno niku pirang juta maneh niku budal menika. Saged dibalekaken langsung, saged dititipaken tiyang untuk mereka. Makanya untuk hal-hal seperti itu harus dihindari. Kalau kita mau bertabaruk di tempat-tempat di sana, ya cukup dengan mendatangi tempat itu, berdoa kepada Allah di sana. Kalau memang tempat-tempat itu tempat untuk sholat, juga kita bisa melaksanakan sholat di sana. Semisal di Masjid Quba, ya, di Tanim, atau Pulau Samben misalnya, di tempat-tempat lain lah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau sampai tidak diperbolehkan mengambil barang, maksudnya barang yang barang yang memang identik di sana untuk dibawa pulang ke tanah air kita. Kalau sudah terlanjur wajib dikembalikan. Ngoten hadirin. Monggo lintune. Oh, air Zam-Zam memang dianjurkan untuk dibawa kemana saja boleh. Memang itu napa namine bukan hanya diperuntukkan di Makkah saja atau di Madinah saja, tapi juga boleh dibawa pulang. Tapi selain itu benerang salah. Itu memang subuhan Allah, subuhan Allah kepada hamba-hamba Allah yang berziarah terutama ke Makkah. Ada Zam-Zam ini. Karena jenengan ajeng mriku nggih konsultasi dhisik nang gone wong-wong sing ben mboten salah. Ngaten, monggo lintune. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan seperti itu dengan ibadah itu tidak ada hubungannya. Bisa jadi memang Allah memberikan karunia. Kemampuan itu kan macam-macam ya. Yang jelas semua dari Allah, cuma ada dua jalan. Ada kalanya diperoleh melalui jalan yang benar, berdoa, memohon kepada Allah, riyadhah, dan Allah memberikan kelebihan itu. Ada lagi melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah, nggih donga-donga sing bertentangan kali syariat, melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, akhirnya punya dilulu kali Allah diberikan kemampuan itu. Kalau itu tidak benar, itu harus ditinggalkan kalau yang seperti itu. Tapi kalau melalui proses yang benar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan, atau tidak pernah memohon tetapi Allah memberi karunia. Moro-moro kali Allah diberikan karunia seperti itu. Nah, contohnya kayak nikulah diantaranya. Saat ini pun tak bisa expired pun telas. Lah itu tidak masalah selama dalam mengobati itu tidak ada nilai-nilai syariat yang dilanggar. Media yang digunakan juga media yang tidak dilarang oleh syariat. Andai dia menggunakan doa-doa yang diucapkan bukan doa-doa yang bertentangan dengan syariat, bukan masalah. Masalah nanti orangnya itu ibadahnya bagaimana, itu urusan
pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya ahli ibadah ya dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau enggak ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah kula sampean ditambahan kok mboten waras. Nggih, ngoten niku anjene wong sing gawe waras bukan dia. Sing gawe waras niku dudu dheweke, sing gawe waras niku Gusti Allah. Dia statusnya dia itu sami kali bodrek, kali meksagrip dan lain sebagainya. Kalau sampai kadang ngombe bodrek, kadang cocok, kadang mboten cocok. Nggih lek mboten cocok nggih dolek tombol liyane sing cocok ngoten. Rumiyin Nabi Musa niku Pak, tak cerita sedikit. Nabi Musa niku pernah sakit gigi Pak. Di sing lara untu niku mboten sampean tok. Nabi Musa niku tahu lara untu. Oh mungkin saking nemene lara untu niku wae. Donga dan Gusti Allah, ya Allah berilah saya obat ya Allah. Berilah saya napa namanya obat lah untuk kesembuhan gigi saya. Ditutui kali Allah. Iku lho ana suket teki. Jogoan Musa masukkan ke gigi. Itu akan menjadi obat bagi diri. Ada joko saya itu suket tekine niku dilebetaken waras Nabi Musa Pak. Suatu saat malih loro untu malih Nabi Musa. Wah kumat mana untuk kowe kira ngoten kira-kira. Mboten taren malih kan Gusti Allah langsung mau jujuk golek suket teki. Bareng diambil diteken nang untune kok tambah nemen mboten tambah waras tambah nemen. Wa akhire lapor malih Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah winginane jenengan nyukani suket niki nuduhi kula suket teki kok waras. Kok sakniki kok tambah nemen ya? Dijawab kali Allah, wingi kon lara iku njaluk tangga nang aku Musa. Terus kon tak duduhi suket ki, dadi suket teki iku tak kersakno. Iku dadi tanggamu. Lah saiki kon lara gak njaluk nang aku, kon langsung nang ngene suket teki nganggep suket teki iku sing ngekeki waras. Ya gak ngekeki waras wong anjir suket teki gak iso ngekeki apa-apa, gak iso ngekeki waras, gak iso sing gawe waras iku aku. Cuma tak lewatno suket teki. Lah saiki kon gak njaluk waras nang aku, langsung nang ngene suket. Nah iki jadi masalah. Jadi itu pelajaran penting bagi kula panjenengan. Jadi apa namanya? Semuanya itu hanya sebagai sababiyah yang dikehendaki Allah. Sedayane niku dugi Allah Subhanahu wa taala. Kane kula sampeyan ajengi napa-napa niku bismillah dhisik. Mboten namung ritual rutinitas mawon bismillahirrahmanirrahim. Kula sampeyan ajengi dahar niku bismillahirrahmanirrahim. Kula sampeyan supaya meyakini bahwa makanan ini bisa mengenyangkan kita, bisa membuat sehat kita itu kalau dengan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat nggih ngoten bismillahirrahmanirrahim. Kula sampeyan supaya ati niku ketata bahwa mangke obat ini hanya sebagai perantara sing ngekeki waras gak waras niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ngoten nggih. Mbon. Ya napa? Oh banyak. Saya dulu pernah menyaksikan orang berobat itu sama apa namanya praktisinya itu suruh cari ayam. Ayam ini setelah diserahkan ke praktisinya itu, kemudian ayam ini kemudian disembelih, tapi digigit Pak pas anu ini kali praktisin pas lehernya nih. Begitu keluar darah, darahnya niku disiram-siramkan ke bagian tubuh orang yang sakit itu. Kan harus gak cocok kali syariat, bertentangan dengan syariat. Atau misalnya kalau sampean
dianjurkan kepada oleh orang-orang praktisi itu untuk mencari obat dari hal yang diharamkan dalam agama. Ini berarti melanggar syariat. Jadi ada kalanya medianya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada kalanya doa-doa yang digunakan itu yang bertentangan dengan syariat. Maka kalau seperti itu kita tidak boleh untuk nonton ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barik lana bima 'allamtana wa 'allimna yubarikuna fid dunya akhirah. Rabbana faqina faqih ahlana wa talamidana wa dzurriyyatina fi dinina rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadan hadi